Siapa sangka jika kesalahan sepele bisa mengubah sejarah dunia. Berikut berbagai kesalahan sepele yang menjadi sejarah dunia. Lupa menyerahkan kunci membuat Titanic tenggelam. Banyak teori yang mencoba mengungkap mengapa kapal sebesar Titanic bisa tenggelam. Termasuk satu teori yang diungkap oleh Frederick Fleet, seorang kru Titanic yang berhasil hidup dan saat itu bertugas untuk memantau gunung es. Sayangnya di saat itu, dia tidak bisa mengambil teropongnya untuk mengawasi adanya gunung es di tengah lautan, karena teropongnya berada di dalam loker yang terkunci. Frederick Fleet mengatakan seandainya dia punya akses ke teropong, dia pasti bisa mencegah bencana mengerikan itu terjadi. Terus kuncinya di mana? Sebelum kapal Titanic berangkat, perusahaan kapal Titanic tiba-tiba mengubah pejabat kapal yang bernama David Blair dengan Charles Rectoller. Dan kunci loker Titanic masih ada di kantong David Blair yang tidak ikut dalam perjalanan dan lupa menyerahkan kunci loker itu. Merayakan ulang tahun membuat Jerman kehilangan Normandia. Operasi Overlord atau penyerbuan ke pantai Normandia dikenal sebagai salah satu momen terpenting dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Juni 1944, seorang perwira Jerman, Marskal Erwin Rommel, diperintah oleh Adolf Hitler untuk mempertahankan pantai Normandia. Tapi, Marskal Erwin Rommel yang dijuluki rubah gurun ini yakin kalau serangan musuh masih lama, mengingat waktu itu cuaca buruk, tanpa ada aktivitas musuh. Sehingga dia pun pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahun istrinya. Para komandan yang lain pun juga yakin kalau cuacanya tidak akan memungkinkan untuk mengadakan invasi, dan mereka juga pergi untuk ikut serta dalam latihan di tempat lain. Tanpa kehadiran para perwira, pasukan Reich ketiga kebingungan. Dan sekutu memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke pantai Normandia. Dan ketika Marskal Erwin Rommel kembali dari pesta ulang tahun istrinya, semua pantai yang ditugaskan kepadanya untuk dijaga dari serangan musuh telah direbut oleh tentara sekutu. Ternyata bukan hanya itu saja penyebabnya. Saat penyerangan terjadi, tentara Jerman berpikir kalau mereka bisa mengeluarkan tank Panzer, pasti pertempuran akan mereka menangkan. Sehingga mereka menghubungi Hitler untuk meminta persetujuan. Tapi saat itu, Hitler ternyata sedang tidur. Siapa yang berani membangunkan Hitler dari tidurnya? Salah membaca teks membuat tembok Berlin runtuh. Pada tanggal 9 November 1989, Günter Schabowski, seorang politisi Jerman Timur, diserahi tanggung jawab untuk menginfokan kepada rakyat kalau Jerman Timur akhirnya memutuskan untuk melonggarkan aturan larangan traveling warga Jerman Timur ke Jerman Barat dengan mengadakan konferensi pers. Layaknya pidato kenegaraan, isinya panjang dan membosankan, tapi orang-orang langsung sigap begitu dia mulai membahas soal pelonggaran aturan travel antar perbatasan. Setelah beberapa orang bertanya kapan aturan ini berlaku, Schabowski yang sebenarnya tidak siap dengan pidatonya mulai membuka-buka kertas pidatonya. Tapi karena merasa malu dilihat media kalau dirinya tidak siap, dia pun berkata, segera, sekarang juga. Jawaban itu langsung disambut media dengan heboh. Dan berita yang menyajikan keputusan Jerman Timur yang luar biasa untuk meruntuhkan tembok Berlin pun langsung membanjiri media massa. Sehingga rakyat pun berdatangan menuju tembok Berlin. Karena hiruk pikuk di tembok Berlin sudah mencapai batas. Dan untuk menjaga situasi tidak semakin gawat, pihak militer pun mundur, dan tembok Berlin pun tamat riwayatnya. Mobil salah belok menyebabkan Perang Dunia ke-1. Pada hari bersejarah itu, 28 Juni 1914, dua percobaan pembunuhan ditujukan kepada Archduke Austria, Franz Ferdinand, yang merupakan pewaris Kekaisaran Austria-Hungaria. Usaha pertama gagal karena sopirnya berhasil memantulkan bom yang dilempar ke arah mobil Archduke. Ledakan ini memakan banyak korban, tapi Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie selamat. Archduke Franz Ferdinand pun berkeinginan untuk menemui para korban bom itu. Dan ketika sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, salah belok yang dilakukan sopir pun mengubah sejarah dunia. Belokan yang diambil ternyata mengarah ke salah seorang pembunuh, Gavrilo Princip, yang sedang bersembunyi di sebuah kedai kopi. Ketika melihat mobil Archduke, Gavrilo Princip melontarkan dua tembakan dan Archduke beserta istrinya tewas. Setelah pembunuhan itu, Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia yang ditolak dan menyebabkan Austria-Hungaria yang didukung Jerman menyatakan perang melawan Serbia.
Sementara Serbia mendapatkan dukungan dari Rusia sehingga terjadilah Perang Dunia ke-1. Salah menerjemahkan berakibat pengeboman. Setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua dan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, sekutu fokus untuk mengalahkan Jepang di kawasan Pasifik dengan mengirimkan permintaan agar Jepang menyerah tanpa syarat sesuai dengan perjanjian Potsdam. Namun ternyata Perdana Menteri Jepang yang bernama Kantaro Suzuki membalas bahwa Jepang akan memikirkannya terlebih dahulu dengan menuliskan kata mokusatsu. Namun kata itu oleh penerjemah sekutu diterjemahkan dengan kita mengabaikannya. Hal itulah yang dilaporkan ke Amerika Serikat. Dan sekitar 10 hari kemudian, Presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry S. Truman, memerintahkan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Rasa takut membuat Joseph Stalin meninggal. Stalin mengalami ketakutan yang berlebihan kalau dirinya akan dibunuh. Saking takutnya, pasukan keamanannya pun tidak diperbolehkan masuk ke kamarnya tanpa izin. Suatu hari, Stalin tidak keluar dari kamar untuk melakukan aktivitas rutinnya, dan pasukannya pun tidak berani masuk. Karena kalau mereka nekat masuk, mereka bisa dieksekusi. Karena Stalin sudah terlalu lama berada di dalam kamar, pasukan keamanannya pun curiga terjadi sesuatu dengan Stalin. Mereka pun nekat masuk ke kamar Stalin, dan ternyata mereka menemukan Stalin terbaring tak berdaya. 4 hari kemudian, Stalin dinyatakan meninggal karena serangan stroke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.